Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, setelah saya tidak dapat masuk ke kawasan wisata Kawah Putih, saya lanjut ke tempat wisata lain, yaitu ke Situ Patenggang ya. Nah, sekarang saya udah nyampe di gerbang Situ Patenggang. Aduh, ini benar-benar sangat kangen banget gitu ya dengan suasana perkebunan tehnya itu yang sangat sejuk, yang sangat ajaib banget, yang sangat luar biasa gitu ya. Pokoknya indah banget gitu ya, bikin adem hati. Tuh lihat kan, udah bisa kelihatan dari sini Situ Patenggangnya. Nah, tapi saya nggak ke Situ Patenggangnya. Jadi saya mau ke jembatan finisi ya, jembatan gantung ya yang ada di Situ Patenggang. Jadi masuk lagi ke dalam. Jadi saya pengen menikmati danau Situ Patenggang di area sana ya, area jembatan finisi. Nah, saya udah nyampe di tempat parkir teman-teman. Jadi saya udah bayar tiket di gerbang masuk ya. Jadi saya ini kan hari Selasa ya, jadi bukan hari weekend, jadi agak sepi ya. Jadi saya masuk tadi dengan parkir itu, berikut masuk ke jembatan pinisi itu saya bayar tiket, dikenakan tiket 30.000. Jadi kita masuk ke sini ya. Nah, ke sini. Nah, ini mau masuk ke area jembatan gantungnya ya, lalu ke kapal finisi Situ Patenggang. Nah, ke sini masuknya ya. Jadi kita belok kanan ya. Tapi dilihat itunya apa? Ya biasa kita pakai barcode vaksin ya, biasa dulu. Tapi nggak ada penjaga tiketnya teman-teman. Ya udah, karena saya udah bayar ya di depan, jadi kita masuk aja ya. Waduh, keren banget nih. Tuh kan, nggak ada siapa-siapa kan. Santai dong kita. Ya biasa ya, di sini kan oyak-oyakan gitu ya, takut-takut tapi seru gitu ya. Keren banget nih masuk sini kalau kita bisa berspot foto di sini. Jadi ini instagramable banget gitu ya. Nah, jembatan gantung ini merupakan akses jalan yang dapat digunakan oleh teman-teman atau wisatawan masuk ke dalam kapal pinisi. Nah, sebelumnya akses jalan masuk ke kapal pinisi harus berputar. Nah, dengan adanya jembatan gantung ini, para pengunjung menjadi lebih cepat masuk ke dalam ruangan kapal pinisi. Wow, memandang di sekitar area suasana di sini itu indah banget gitu ya, seperti mimpi. Jadi greenful gitu, so greenful, indah banget gitu ya. Pasti teman-teman ingin spot foto di sini dong. Ini karena sangat keren. Nah, kita langsung masuk ke kapal finisi ya. Tapi karena ini bukan hari weekend, jadi lumayan agak sepi gitu ya. Jadi nyantai, enak banget teman-teman. Nah, dalamannya seperti ini ya. Jadi ini seperti kapal ya. Kapal yang dipesiar di laut-laut itu. Sepertinya sih, karena saya belum pernah juga ya. Lalu saya masuk ke area belakangnya. Nah, suasananya seperti ini. Jadi kita bisa melihat glamping Situ Patenggang ya. Ini glamping lakeside. Tuh lihat kan Situ Patenggangnya. Waduh, airnya hijau banget teman-teman. Wonderful ya. Pokoknya keren abis deh. Nah, kita lihat lanjut ke atas ya. Nah, saya mah gini aja teman-teman,
sendiri weh gitu ya, olangan wae gitu ya, karena suami saya gak suka ikut, dia suka nunggu di mobil. Kita lihat toiletnya ya, toiletnya sangat bersih dan modern ya, tapi dengan suasana alami ya, seperti dipandu dengan kayu-kayu yang cantik ya, jadi kelihatan ini modern ya. Lalu kita masuk ke ini ke area restorannya ya. Nah seperti ini, keren kan teman-teman. Nah, Situ Patenggang itu adalah sebuah danau yang terletak di sebuah objek wisata di daerah Bandung Selatan teman-teman. Dan itu tak terbantahkan lagi, Situ Patenggang dengan air yang jernih tentunya ya, dikelilingi dengan pepohonan hijau yang asri bersatu dengan jernihnya air dan birunya langit. Tapi ini langit gak biru ya, karena ini mau hujan gitu ya, jadi mendung gitu ya. Kalau biru ya sama bagusnya gitu ya. Jadi ini menciptakan keajaiban tersendiri tentunya dalam dinginnya udara Bandung ya tentunya ya. Keindahan Situ Patenggang itu telah menarik perhatian publik sejak tahun 1981. Dan Situ Patenggang merupakan danau di ketinggian 1600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi oleh kebun teh Ranca Bali. Dan danau ini memiliki luas sekitar 45.000 hektar di dalam cagar alam dengan nama yang sama, Cagar Alam Situ Patenggang ya. Wow, keren banget. Nah, selain keindahan panoramanya ini, banyak spot foto unik lainnya yang bisa teman-teman nikmati ya. Seperti spot-spot yang fotogenik tentunya ya di Pinisi ini, Pinisi Resto. Juga tak kalah keseruan jembatan gantungnya itu yang merupakan salah satu ikon di Situ Patenggang. Nah, Pinisi Resto memang berada dalam satu kawasan Situ Patenggang di Ranca Bali di Ciwidey. Tentunya unik dan keren kan, karena posisinya yang berada di perbukitan hijau dengan pemandangan yang indah dan suasana udaranya yang sangat sejuk. Nah, bentuk bangunannya seperti sebuah pinisi kapal kayu besar yang menghadap langsung ke danau. Nah, jadi teman-teman kalau mau kuliner makan di sini ini seperti prasmanan ya. Jadi ini hidangannya ada Sunda banget gitu ya, banyak pokoknya aneka khas Sunda. Nah, ini lesehannya ya. Jadi ini di bawahnya lagi ke jembatan Pinisi ya, kita turun ke sini. Lalu saya mau menuju ke jembatan danaunya ya. Jadi saya pengen melihat secara langsung danau secara dekat ya. Jadi lewatnya ke sini teman-teman. Nah, sambil kembali membahas kota Bandung ya. Jadi Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia di mana keindahannya tidak akan pernah luntur. Nah, di tempat inilah berbagai macam hal bisa kita temukan ya, termasuk deretan tempat wisata yang dijamin akan membuat pikiran kita kembali segar tentunya ya. Salah satunya adalah Danau Situ Patenggang ini. Ini merupakan salah satu wisata alam di Bandung yang menawarkan panorama alam yang sangat mempesona tentunya ya, dan tidak akan pernah luntur dari eksotismenya. Dan tentunya
Bukan hanya itu saja ya teman-teman. Jadi danau ini kerap dijadikan sebagai destinasi bagi masyarakat kota yang ingin jauh-jauh dari hiruk-pikuk perkotaan tentunya ya. Nah, tentunya kawasan wisata yang satu ini memang menjadi salah satu lokasi wisata yang sangat populer di Bandung. Dan bukan hanya terkenal di kalangan masyarakat lokal saja teman-teman. Jadi tempat wisata ini juga terkenal di telinga wisatawan asing. Nah, hal ini bukan tanpa alasan karena destinasi wisata ini akan menawarkan keindahan alam yang tidak pernah diragukan lagi ya. Yang pasti tak bisa dipungkiri apabila hampir sebagian besar tempat wisata yang ada di Bandung tidak pernah bisa dilepaskan dari adanya misteri di baliknya ya. Jadi selalu ada cerita sesangkalanya ya teman-teman. Termasuk dengan tempat wisata yang satu ini. Nah, pasalnya sempat ada kisah apabila terbentuknya danau ini tidak bisa dilepaskan dari kisah pasangan putra Prabu dengan titisan Dewi, katanya begitu. Nah, di balik kisah tersebut, Danau Situpatenggang ini tetap dijadikan salah satu destinasi wisata menarik yang ada di kawasan Bandung. Nah, untuk menuju ke jembatan Danau Patenggang kita bayar di sini ya. Namanya Telaga Patenggang. Kita bayar 5.000 aja ya masuk ke sini. Jadi dengan bayar 5.000 kita bisa masuk ke sini teman-teman. Bisa menikmati Danau Patenggang lebih dekat lagi. Keren banget, udaranya sangat sejuk banget. Pokoknya bisa adem hati ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang ingin refreshing dari kebisingan kota ya tentunya. Nah, terutama buat ibu-ibu seperti saya tentunya ya. Jadi saya sarankan ibu-ibu sekali-sekali disempatkanlah ke tempat-tempat alam terbuka. Jadi kita menyatu dengan alam itu bagus gitu ya. Jadi bisa menenangkan pikiran, berilekkan gitu ya. Jadi kita nanti kalau pulang ke rumah bisa bersemangat lagi menjalani rutinitas seperti biasa ya. Jadi ibu-ibu jangan sibuk dengan bang emoknya ya, yang biasa kan di lembur mak gitu ya, di perkampungan biasa kan sekarang lagi viral tuh bang emok ya. Jadi ya kalau misalnya butuh-butuh amat ya nggak apa-apa ya, kalau buat jual kan itu buat itu ya, buat jualan gitu. Tapi saya sempatkan ibu-ibu mengunjungi ke tempat wisata-wisata seperti ini. Ini murah meriah, bisa rombongan juga kan, bisa bareng-bareng gitu ngadain arisan ya, buat refreshing kayak gini gitu ya. Karena ini wajib buat saya sih, karena menurut saya cukup dengan melihat alam kita merasakan kedamaian, bertualanglah sejauh mata memandang, menggayuhlah sejauh jalan terbentang, bergurulah sejauh alam berkembang. Nah itu peribahasanya. Dan kita tidak akan bisa menikmati keindahan mentari senja jika tak ada cahaya indah di hati kita. Jadi kita tidak akan bisa menikmati indahnya damainya alam jika tidak ada damai di hati kita. Dan orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan alam dan arti kebahagiaan hidup. Maka lupakanlah semua masalahmu dan nikmatilah indahnya alam ini. Dan yang pasti
Alam adalah guru terbaik, maka dari itu setiap adegan petualangan pasti akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga. Maka saat teman-teman bersedih, luangkanlah waktu beberapa detik untuk mengagumi kebesaran Allah melalui indahnya alam semesta ini tentunya. Nah, buat teman-teman yang sedang bersedih ya, jadi jangan patah semangat, jangan pesimis, karena alam tak hanya sekedar obat yang mampu menghilangkan setiap kesedihan atas luka hati, namun ia juga mampu memberikan kesejukan sepanjang masa. Karena semakin dekat kita dengan keindahan yang disuguhkan alam semesta tentunya, maka semakin tak tertarik kita dengan perdebatan dan persaingan. Dan tentunya alam telah hidup jutaan tahun ya. Karena itu alam akan mengajarkan lebih banyak pengetahuan daripada orang-orang cerdas yang kita temui ya. Nah, maka dari itu sebagai makhluk dengan kemampuan berpikir yang baik, mari kita jaga dan rawatlah alam agar kelak penerus kita merasakan manfaat yang baik. Karena alam menyimpan energi dan sesuatu yang tersembunyi. Ia tidak diciptakan secara alami. Ia salah satu ciptaan Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dititipkan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu tidak ada keindahan yang melebihi ciptaan Allah yang alami dan memberikan berkah adalah alam ini ya. Dan tentunya alam melukiskan keindahannya yang tak terbatas untuk kita. Tuh kan suasananya sangat menyejukkan banget kan teman-teman. Nah, kembali ke situ Pategang ini. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat wisata ini, maka teman-teman bisa langsung datang ke Kecamatan Ranca Bali. Nah, Danau Situ Patenggang ini sendiri ternyata juga mempunyai daya tarik tersendiri ya, di mana teman-teman bisa menemukan adanya banyak spot foto untuk berburu foto terbaik untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan ya, atau dokumentasi bahwa teman-teman pernah ke sini. Jadi buat di sosmed-sosmed gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman bisa juga santai di gazebo sambil menikmati keindahan alam dari Situ Pategang ini. Seperti tadi kan ada kan gazebo. Apalagi di jembatan Pinisi ini kan di kapal Pinisi itu wah keren banget gitu ya. Pasti teman-teman mampu lah, ini kan nggak mahal gitu, ini memasyarakat banget gitu ya. Juga teman-teman bukan hanya itu saja ya, jadi kegiatan menarik lainnya antara lain adalah menyewa perahu untuk mengelilingi danau ataupun merasakan sensasi melintas jembatan gantung ini yang tadi ya. Apalagi seperti ini saya ya, keren banget gitu. Jadi teman-teman wajib coba. Jadi kalau teman-teman kebetulan sedang berlibur ke Kawah Putih, jangan lupa sekalian mampir ke tempat yang sedang populer ini teman-teman. Jadi ini selalu ngehit ya Situ Patenggang, karena ini wah menakjubkan banget gitu ya. Banyak keajaiban di sini. Pokoknya indah banget, wonderful. Bisa dilihat kan? Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman melewati momen ini. Karena Situ Patenggang itu adalah tempat yang sangat populer ya. Nah, perjalanan dari Kawah Putih menuju ke lokasi ini terbilang cukup singkat teman-teman. Hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar
10 menit saja. Dan di perjalanan ya, selama perjalanan, jadi teman-teman akan mendapatkan pemandangan yang indah tentunya ya. Karena suasana di sini ini masih asri dan sangat hijau. Jadi di sepanjang jalannya itu pokoknya itu kebun teh. Wah, indah banget gitu teman-teman. Wow banget. Jadi kita bisa berhenti dulu di sepanjang jalan menikmati perkebunan teh atau bisa berfoto-foto sebentar ya, lalu lanjutkan lagi karena hanya 10 menit dari tempat wisata Kawah Putih ya. Jadi saya mau lihat suasana tempat wisata atau penginapan atau hotel, termasuk ini glamping ya, di tahun 2022. Udah ini bukan hari weekend, terus ditambah ini suasana lagi covid ya, masih covid, jadi ini mempengaruhi juga ya. Ini sepi, pada sepi ya. Oh, ini bukan glampingnya ya, ini cottage di situ Patenggang. Nah, kita naik tangga ya teman-teman, bisa dilihat kan. Nah, lalu kita jalan lagi menuju pulang ya. Jadi nah, sekarang awannya udah mulai cerah ya. Ada biru-birunya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya nggak bosan-bosan nih, ini lihat danaunya. Hijau banget teman-teman, dan luas banget. Wow, sangat menakjubkan ya, luar biasa tuh, bisa dilihat kan. Bisa ambil spot foto di sini, keren abis ya, bisa lebih indah gitu ya.
instagramable tentunya. Nah, selanjutnya saya mau menuju pulang ya. Tapi saya mau lewat langsung ke tempat parkir. Jadi kita ambil kiri aja ke bawah. Bukan ke kapal finisinya ya. Nah, kita langsung ambil ke arah tempat area parkir ya. Nah, tadi ada petunjuknya di sana. Ini langsung ke tempat area parkir. Dan selanjutnya saya mau ke Gambung ya dari sini. Karena ini udah mulai agak sore teman-teman, belum di Gambungnya juga agak lama tentunya. Ya, ini tempat parkirnya ya. Jadi kita ke sini. Nah, ada toilet juga di bawah ya. Ke sini. Jadi kita lewat toilet ya. Nah, ini buat oleh-oleh teman-teman. Nah, ke sini. Langsung ke area parkir. Karena suami saya udah nunggu di mobil teman-teman. Nah, itu aja perjalanan saya saat ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.